negara Malaysia membuat parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masih ingatkah kalian? Atau kalian lupa? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebenarnya beberapa hari yang lepas saya ada menerima satu komentar di satu video saya yang cukup lama. Jadi di situ ada teman kita bernama Retno Untari, ya saya nggak tahu ini akun apa, tapi di situ dia menuliskan komentar, kembalikan reok kami, save reok Ponorogo, milik Indonesia bukan Malaysia. Jadi saya waktu itu tak berapa paham, tidak berapa mengerti apa maksud dari komentar dia. Sehingga semalam saya menerima lagi komentar dari sahabat kita di Malaysia yang ingin saya buat reaction di satu video Duta Besar Indonesia yang telah memberi klarifikasi tentang Malaysia mengklaim reok Ponorogo ke UNESCO. Jadi ada satu video yang saya ambil, ini adalah stasiun TV di Indonesia yang cukup dikenal ya. Jadi bagaimana penjelasan duta besar tersebut, mari kita saksikan bersama-sama. Pak Ismunanar, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran kepada kami dan pemirsa seberapa penting sebenarnya sebuah kebudayaan tercatat dalam UNESCO, Pak? Iya, pertama sebetulnya saya ingin klarifikasi dulu, kami sudah melakukan pengecekan ya. Jadi sama sekali tidak benar bahwa Malaysia mendaftarkan reok untuk warisan tak benda atau ICH di UNESCO. Gitu. Sudah dijelaskan, kita stop dulu ya. Sudah dijelaskan oleh duta besar bahwasanya mereka sudah cek ya ke UNESCO dan tidak benar Malaysia, negara Malaysia mengklaim bahwa reok Ponorogo adalah budaya dari negara Malaysia. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana lagi? Nah, sebetulnya seberapa penting pendaftaran tadi Mas Mervin bilang ya, pendaftaran warisan budaya tak benda di UNESCO. Sebetulnya pendaftaran warisan budaya tak benda ke UNESCO itu berdasarkan perjanjian bersama atau konvensi kita semua negara-negara anggota yang ikut, dan sekarang itu sudah 180 negara, itu dalam rangka satu ya, untuk meningkatkan kesadaran bahwa warisan budaya tak benda itu penting untuk kehidupan kita bersama ya, karena di sana ada nilai-nilai luhur, ada hal-hal yang penting untuk pembangunan berkelanjutan, dan juga untuk meningkatkan kerjasama internasional. Jadi justru yang sangat penting itu adalah bagaimana kita bekerja sama untuk melestarikan hal-hal yang sangat penting tadi. Bisa dipahami? Bisa didengar pemirsa? Ya kan? Tanggalkan dulu ini. Jadi ya pemirsa, di sini sudah jelas ya oleh duta besar ya telah menjelaskan bahwa negara Malaysia sedikit pun tidak pernah ya mengklaim budaya Indonesia milik mereka. Apalagi reok Ponorogo. Jelas ya. Jadi ada beberapa komentar yang saya baca, bahkan orang Malaysia sendiri pun tak kenal, tak tahu reok Ponorogo itu apa, ya kan? Nah, saya juga sebagai orang Indonesia kurang memahami ya reok Ponorogo itu dari mana begitu. Nah, apalagi negara lain, ya kan? Nah, jadi ada satu video yang tersebar yang penontonnya cukup banyak lah ya. Di situ mengatakan Malaysia mengklaim reok Ponorogo. Jadi setelah
kita amati, di situ ramai yang berkomentar video itu berasal dari Johor, negara Malaysia tentunya ya. Asal kalian tahu ya teman-teman yang di Indonesia, Johor itu kebanyakan orang Jawa di sana pemirsa. Jadi kalau saya lihat di video itu seperti adat ya atau waktu acara pernikahan ya, mungkin mereka memberikan pertunjukan seperti itu karena itu kan tradisi dari Jawa ya kan. Apa salahnya mereka memperkenalkan begitu, bukan mereka langsung mengatakan itu adalah budaya dari negara Malaysia, tidak ada. Seperti yang kalian tahu ya, Malaysia ini sebenarnya memang serumpun dengan Indonesia karena tidak bisa kita pungkiri di Malaysia ini ramai sekali orang Indonesia. Bahkan moyang-moyang orang Malaysia ini pun sedikit banyaknya pasti ada dari Indonesia. Contohnya saja saya beri kalian info di Negeri Sembilan itu ya. Negeri Sembilan itu sama loh budaya atau cara ngomongnya tuh seperti Minang ya, orang Padang. Nah, jadi kalau kalian bilang Malaysia mengklaim rendang begitu kan, batik. Kalau saya kasih contoh lagi ya, misalnya nih orang Sumatera Barat sana merantau ke sini, terus ini harus ini ya dimengerti ya. Kalau nggak ngerti juga saya nggak tahu lah. Jadi misalnya orang Sumatera Barat sana merantau ke sini, terus menikahlah mereka dengan orang sini ya kan, otomatis kan menjadi penetap ya, jadi warga di Malaysia ini. Seperti saya lah, saya orang Indonesia suku Batak, saya menikah dengan orang Malaysia ya kan. Terus kalau nanti misalkan ada masakan dari tanah Batak sana, dari suku saya datang ke sini, itu saya nggak bisa langsung bilang kalau Malaysia mengklaim. Karena apa? Di sini juga ramai orang Batak ya, suku Batak, suku Padang ya kan, Aceh, Jawa paling ramai di sini. Jadi kalau kalian rasa Malaysia mengklaim rendang itu punya Malaysia atau reok Ponorogo, ini asli loh, tadi dijelaskan Malaysia sedikit pun tidak pernah mereka mengklaim reok Ponorogo milik mereka. Tapi yang saya herannya ya, video ini ya diupload sehingga sekarang ini penontonnya tuh sedikit banget loh dibandingkan dengan video yang mengatakan Malaysia mengklaim reok Ponorogo milik mereka. Ini penjelasan, ini adalah informasi yang benar, tapi penontonnya sedikit. Nah itu kelihatan banget ya, kebanyakan atau setengah orang di Indonesia sana suka dengan yang namanya berita hoax. Contohnya lagi ya, saya contohkan kepada ada cousin saya, sepupu saya. Hari itu dia berkata, wah, Sarawak akan jadi negara Indonesia, milik Indonesia. Dia ngomong gitu ke saya, terus saya bilang, Sarawak itu nggak akan masuk ke Indonesia, begitu. Kalau Sarawak pisah dari Malaysia pun, Sarawak akan berdiri sendiri, nggak akan gabung ke negara lain. Karena apa? Sarawak itu negara yang cukup kaya sumber daya alamnya gitu. Nah, jadi kan kalau kalian rasa ya di teman-teman di Indonesia sana yang sedikit ya sebagian mengatakan Malaysia ini kurang budaya, salah. Ada satu budaya yang saya tahu dan bahkan ya waktu hari itu saya ada buat reaction, itu namanya kalau nggak salah ulek mayang. Nah seperti apa nih, saya kasih tunjuk sedikit aja ya. Bersubang gading putih empat, berselendang kuning, mayang di
mereka punya budaya. Sebenarnya banyak budaya di Malaysia ini, tapi mereka tidak membesarkan budaya tersebut karena kita tahu ya, di Malaysia ini negara Islam yang cukup kuat dengan agama gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan agama dari yang lain-lain begitu kan. Nah, kalau kalian rasa Malaysia itu tukang klaim, itu kalian seharusnya belajar dulu dari sejarah ya. Dan satu saran aja deh untuk kalian yang suka berita hoax ini, kalau mau mendengarkan berita itu yang dari yang channel yang bener-bener menampakkan wajahnya, ya kan? Oke, ini adalah bulan 4 ya pemirsa, tahun 2022. Masih ingatkah kalian tahun lalu di bulan yang sama ya, juga terjadi hal seperti ini. Kita fitnah, kalian fitnah orang Malaysia, negara Malaysia membuat parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masih ingatkah kalian? Atau kalian lupa? Apa memang setiap tahun negara Malaysia ini harus difitnah seperti itu dari kita? Dari negara Indonesia? Dari netizen Indonesia? Janganlah, kasihanlah kan? Karena kami juga di sini. Saudara kalian orang Indonesia ramai di sini, yang cari makan, yang menetap di sini ramai, ya. Janganlah kita melupakan tahun lalu. Tahun lalu kan seperti ini. Tanpa usut, tanpa dicari kebenarannya, langsung tembak. Malaysia melakukan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan ya, menteri, terus berita-berita di Indonesia juga membenarkan. Dan para YouTuber di Indonesia sana juga ya mengiyakan tanpa menunggu hasil siasatan, ya kan? Polisi belum melakukan kerja, kalian sudah mengiyakan. Lapar sangat kalian ini dengan berita-berita seperti itu. Coba kalau berita yang benar-benar seperti ini, edukasi, ya kan? Kalian tidak mengendahkan, kalian tidak terima. Tapi kalau berita yang mengatakan Malaysia begini, Malaysia begitu, wah, suka banget kalian itu. Padahal itu yang membuat video itu nggak kelihatan wajahnya, hanya suaranya aja. Yang dikejar apa? Viewers. Nah, kalau kami yang buat cerita soal Malaysia, kalian bilang apa? Yang penting cuan, yang penting penonton, ya kan? Padahal apa? Kami itu mengatakan apa yang kami lihat, bukan katanya-katanya. Dan terjadi lagi kisah lama yang akan terulang kembali. Itulah kata Noah. Tolonglah teman-teman yang di Indonesia ya, sebagian netizen ini, tolonglah. Kita itu Indonesia katanya udah maju, ya kan, serba maju, sudah hebat. Masa hal-hal yang begini kalian terus percaya tanpa menyelidiki dulu? Hari ini keluar beritanya langsung kalian war. Tunggulah, tunggu para menteri-menteri, duta besar, ya kan. Kalau siaran TV yang memang dipercayain itu, ya teruslah bisa kita percaya. Tapi kalau masih katanya masih dicari siasatan itu, janganlah ya. Bulan puasa loh ini, Indonesia Malaysia itu serumpun. Jangan kalian mau diadu domba dengan para pengejar viewers itu ya. Lebih bagus kita pikirkan minyak goreng sekarang. Apakah ini pengalihan isu, ya kan? Biar para rakyat nggak fokus ke situ. Nah, perlu dipertanyakan itu minyak goreng kemana. Jadi begitu sajalah ya pemirsa. Jadikanlah ini pelajaran lagi ya, kedua kali. Ya, agar kita tidak
mempercayai berita hoax yang merugikan nama bangsa. Ini mempermalukan lagi nih, nama bangsa kita, negara Indonesia. Ya, kali kedua loh ini. Kali kedua. Bukan yang pertama kali. Mungkin udah banyak kali lah ya kan, tapi nggak ada perubahan gitu. Nggak tahu apa yang kalian tidak puas hatinya dengan negara Malaysia ini. Padahal negara Malaysia ini banyak sekali loh baiknya kepada kita gitu. Masa kalian balas begitu, sedangkan saudara kalian di sini ada yang tinggal ya kan. Moyang-moyang orang Malaysia ini pun ramai dari Indonesia begitu. Jadi tolonglah, jagalah. Kita udah damai, tiba-tiba diadu domba begini lagi, kalian mau? Katanya adik beradik, tapi begini, janganlah ya. Oke, jadi begitu sajalah di video kali ini ya pemirsa. Dan saya mohon maaf jika saya ada tersalah perkataan. Dan tolonglah kita menjadi penonton ya, netizen yang bijak dalam menggunakan jari. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.